Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rohani dan jasmani bagi cendekia milenia dimanapun saat ini berada. Berjumpa kembali bersama saya Willy Bahtiar pada podcast Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi wilayah khusus Bogor. Tentu sudah lama kita tidak berjumpa setelah kita menyaksikan 2 kali penayangan podcast sebelumnya yang tentu memberikan banyak manfaat bagi para cendekia milenia dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Dan pada kesempatan ini saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat serta tetap produktif di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi di negara kita. Tentu kita berharap kebaikan dan juga berharap kondisi ini semakin mereda dan kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala. Baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini di negara kita di Indonesia telah banyak sekali bermunculan persoalan-persoalan yang semakin menantang dan juga semakin kompleks. Dan hal ini pun juga seiring dengan adanya pergeseran kepemimpinan yang juga diikuti dengan perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk banyak beradaptasi dengan merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Tentu selain ketidakpastian dan ketidakjelasan, peran penting dari para milenial atau cendekia milenial pun juga untuk mulai menempati posisi-posisi strategis pada lingkup pemerintahan maupun perusahaan akan sangat membantu memastikan potensi-potensi masalah yang akan terjadi bisa ditangani dengan sangat baik. Dan diskusi kita pada sore hari ini akan berkaitan dengan bagaimana pergeseran kepemimpinan, khususnya prudensial kepemimpinan dalam sistem ekonomi perbankan syariah. Dan telah hadir bersama kita saat ini Komisaris Utama PT BPRS Botani, Bapak Dr. Insinyur Lukman M. Baga MS. Dan kita akan menyapa beliau, saat ini telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sore, baik. Bagaimana Bapak kabarnya saat Alhamdulillah ini? Baik, sehat-sehat. Baik, senang sekali Pak kita bisa berjumpa pada sesi podcast Ijmi Orwilsus Bogor ini. Dan tentu kita semua berharap ya Pak ya, kita kondisi saat ini semakin membaik. Amin, amin. Betul. Dan Bapak saat ini aktivitas bagaimana Pak? Di tengah pandemi ini apakah terkendala atau tetap bisa beraktivitas seperti biasa Pak? Aktivitas tetap full ya, bahkan hitungan jam tidak lagi diperhatikan. Betul sekali Karena Pak. dengan work from home saja itu ternyata banyak bisa kita lakukan. Betul sekali. Tidak henti-hentinya dari habis subuh sampai jam 9-10 malam. Betul sekali. Kita bisa meeting kapanpun ya Bapak meeting ya? kapanpun, Kita bertemu mahasiswa kapanpun, bertemu kolega kapanpun. Betul ya. betul sekali Bapak. Jadi dimudahkan sebenarnya. Dimudahkan ya Pak ya? Baik. Dari sisi pekerjaan pun juga sangat dimudahkan sekali Pak ya? Alhamdulillah ya, banyak hal yang bisa kita hasilkan ya. Baik. Ya. Nah ini tadi menarik Pak, ketika tadi saya mengulas sedikit tentang bagaimana kondisi di kita saat ini, banyak sekali hal-hal yang sangat menantang gitu Pak. VUCA muncul, kemudian juga disrupsi juga sudah mulai kita rasakan saat ini, ditambah pandemi juga. Tentu perlu kelincahan nih Pak, dan perlu gaya kepemimpinan yang berubah nih Pak gitu ya. Menurut Bapak seperti apa nih Pak kondisi hari ini kalau Bapak cermati? Ya, setiap zaman itu ada orangnya ya. Baik, ya betul, istilahnya. Jadi artinya perubahan-perubahan ini insya Allah akan bisa direspon juga oleh orang-orang yang hidup di dalam masa perubahan itu. Ya, karena itu sunatullah saya kira. Baik, ya, sunatullah. Jadi artinya kita akan sanggup bisa mengatasi berbagai perubahan itu karena kita juga terlibat dalam perubahan itu sendiri. Kita bukan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek. Ya, khususnya terkait dengan disrupsi ekonomik, dengan digitalisasi segala macam. Ya zamannya sekarang misalnya generasi milenial ya, para cendekia milenial itu jauh bisa cepat merespon ya dibandingkan kami. Kalau kami udah keteteran. Ya, tapi karena kami masanya udah selesai. Oh, baik. Istilahnya ya, tinggal sisa-sisa yang bisa kita kembangkan ya dengan pemahaman penguasaan kami. Tapi kalau yang sekarang ini current issue, current problem itu insya Allah bisa diatasi. Baik. Itu keyakinan saya. Baik, optimis ya Pak ya, bisa. Optimis insya Allah. Tapi kita tentu perlu pengalaman-pengalaman seperti yang saat ini Bapak kemudian miliki ya Pak ya, untuk ditularkan kepada generasi-generasi milenial saat ini. Salah satu kewajiban dari yang generasi sebelumnya itu ada transfer. Baik, betul. Karena tanpa pengalaman juga menjadi sulit Pak. Iya betul. Dan
Dan saat ini Bapak menjadi komisaris utama di BPRS Botani, betul ya Pak ya? Ya betul. Baik. Betul. Tentu banyak sekali nih cendekia milenia yang saat ini menyaksikan tayangan podcast ini ingin tahu sebetulnya Bapak, BPRS Botani ini perusahaan bergerak di bidang apa, ataupun tadi bisa bicara apakah ini mengenai perbankan atau pada sektor apa gitu Pak? Boleh sedikit cerita mungkin Pak? Oke. Pertama terkait dengan BPRS ya. Baik. Itu sebenarnya dikatakan bank ya, tapi lembaga keuangan mikro. Oh baik, ya. baik Bapak. Baik, lembaga keuangan mikro tapi itu bank ya, karena selama ini jadi dalam pengawasan otoritas OJK. Tapi sejarahnya memang itu mulai dari ya lembaga-lembaga pendanaan masyarakat desa, lembaga-lembaga apa istilahnya LKM di pasar segala macam. Baik. Yang kemudian ketika era 70-an itu berkembang banyak ya, karena mereka menghindari apa yang namanya rentenir. Ya betul. Itu bahaya sekali. Ya, jadi mereka bergerak secara sporadis di masing-masing di desa, di pasar, di segala macam. Nah, ketika waktu 1988 waktu era deregulasi perbankan yang dilancarkan waktu zamannya Pak Soeharto. Nah, itu mereka akhirnya menjadi semacam dibuka pintu untuk menjadi bank perkreditan rakyat. Oh baik. Ya, dan itu tahun 92 ya kalau nggak salah itu diluncurkan Undang-Undang Nomor 7 ya yang meresmikan BPR itu. Berikutnya pada berikutnya undang-undang itu diamandemen sehingga kemudian berganti menjadi ditambah dengan unsur yang syariah. Ya, jadi ada BPRS syariah. Namanya berbeda kalau bank perkreditan rakyat, tapi kalau syariah bank pembiayaan rakyat syariah. Oh baik. Oke. Saya pun juga terus terang baru tahu persis nih Bapak cerita sejarah tentang BPRS itu sendiri, dan saya yakin kehadiran BPRS akan sangat memudahkan masyarakat dan memberikan juga kemaslahatan bagi masyarakat. Terutama tadi niat mulia untuk kemudian menghindarkan masyarakat terkait dengan persoalan yang melilit mereka gitu ketika butuh bantuan, justru hadir Pak rentenir yang justru malah membuat mereka semakin sulit begitu Pak ya. Iya. Baik, dan sebelum saya lanjutkan, tadi saya lupa di awal sekali bahwa kenapa kami saat ini bersama dengan beliau selaku narasumber membuka masker. Tentu saja kami sudah menjaga protokol kesehatan, kami bisa pastikan kami dalam kondisi yang baik dan sehat begitu ya. Sehingga kami mohon izin untuk membuka masker pada perbincangan sore hari ini. Dan di outdoor. Betul. Di outdoor. Betul. Dan semakin juga meyakinkan kami bahwa kami semua bisa terhindar dari paparan virus ini begitu ya. Baik. Bicara mengenai BPRS Bapak, dan tadi kita bicara soal konsep syariah begitu ya. Perbedaan yang paling mendasar dari bank konvensional dengan bank syariah itu apa sih Pak sebetulnya? Dalam banyak poin ya. Antara konvensional dengan syariah. Kalau konvensional memang orientasinya hanya istilahnya meminjamkan uang dan mendapatkan keuntungan dari uang itu. Ya, tapi kalau syariah itu ada nilai yang lebih ya. Makanya dia bukan kredit, istilahnya pembiayaan. Kalau pembiayaan itu artinya menempatkan debitur itu sebagai mitra. Baik, ya, yang perlu dibantu. Bukan dieksploitasi, dibantu. Betul. Ketika dia mendapatkan kesulitan, bukan kemudian jadi bunga berbunga yang makin memberatkan. Dan itu malah memberatkan ya, makin memberatkan ya. Pendekatannya beda. Ya, jadi kita sebagai mitra itu apakah dalam bentuk jual beli, dalam sewa menyewa, dalam bentuk yang berbagai macam akad kita tersedia. Ya, kaya ya. Dalam BPRS syariah itu banyak akad yang memudahkan untuk dipilih yang paling cocok untuk nasabah tertentu gitu. Itu satu. Jadi artinya sesuai dengan maqasid syariah ya, istilahnya untuk menyelamatkan, ya, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan agama, menyelamatkan keturunan, segala seperti umat itu, ya, Pak, termasuk harta. Itu juga, juga. Jadi misinya seperti itu. Jadi berbeda ya dalam banyak hal kalau itu kita sehingga kemudian syariah ini menjadi salah satu yang kemudian secara ekonomi global saja dikatakan sebagai alternatif untuk recovery perekonomian yang semakin ini. Baik. Saat ini posisi perbankan syariah di Indonesia sendiri seperti apa ya Pak ya? Ya masih relatif ya, bergerak merangkak naik ke atas gitu ya. Sudah mulai ya Pak ya? Ya share kita juga masih rendah ya, masih sekitar 6% gitu ya kalau nggak salah ya. Kemudian karena ini masalahnya juga bukan terkait dengan konsep syariahnya, tapi literasi syariah di kalangan masyarakat itu yang sendiri. Masih kurang ya Pak, masih kurang. Masih minim ya, Itu butuh waktu, butuh proses sehingga masyarakat yakin.
Ya, memang kalau belum pernah masuk ke sana itu belum yakin. Baik, ya, betul. Dengan keutamaan kelebihan daripada konsep syariah ini. Baik, jadi problemnya di literasi syariah yang betul, belum menyeluruh, mungkin belum meluas juga begitu Bapak ya. Ya. Hanya dipahami oleh sekelompok orang saja mungkin saat ada ini. Yang paham tapi belum yakin. Oh, ada yang paham belum yakin. Ini juga masalah ya. Ada yang nggak paham nggak yakin gitu. Dan ada yang belum paham, belum yakin, ada yang sudah paham pun masih belum yakin. Ya? Belum Baik, yakin, kadang-kadang gitu. Baik Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, mohon izin. Tadi kan kita bicara soal topik utama kita kan tentang prudential leadership nih Pak, sebagai pergeseran kepemimpinan begitu Pak. Ya, betul. Konsep prudensial dalam perbankan syariah ini seperti apa sih Pak? Kemudian kenapa ini dibutuhkan begitu? Oke, bank itu identik dengan trusted institution. Baik. Ya, jadi kata utama dalam satu perbankan itu bisnis perbankan adalah trusted. Ya, trust. Kalau tidak ada trust, maka hancur. Baik. Kita pernah ngalami tahun 98 ketika masyarakat itu distrust dengan perbankan. Betul. Ya. Waktu itu benar-benar kebobolan sehingga pemerintah memberikan semacam dana untuk recovery itu sampai 650 triliun untuk membackup karena masyarakat distrust, semua menarik simpanan dari bank. Betul. Ya kan? Betul sekali. Nah, jadi prudensial itu memang ya artinya ya kan bisa macam-macam. Prudent itu kan bisa bijaksana ya, bisa juga hati-hati, ya, bisa juga hemat gitu ya. Baik. Tapi kita katakan ini bijaksana dan hati-hati. Artinya dua perpaduan itu kita selalu melakukan aktivitas itu dengan perhitungan yang benar, yang matang, sehingga apapun kebocoran atau defek-defek itu kita hindari. Betul. Kalau bisa zero defect lah dalam konteks ini. Baik Bapak. Jadi konsep prinsip kehati-hatian itu Bapak ya, prinsip sangat kehati-hatian. Dan itu di perbankan umum harus begitu, apalagi di syariah ya. Karena kalau di perbankan umum mungkin penaltinya hanya hukuman dunia ya. Kalau di syariah dunia akhirat ini hukumannya. Baik. Ini lebih berat lagi tanggung jawabnya Pak. Ya, betul. Karena yang dilakukan ini bukan hanya perintah aturan otoritas perbankan saja, tapi juga ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya merupakan ajaran ya syariah dari ilahi ya. Jadi memang ada konsekuensinya di situ. Betul Bapak. Sehingga kita harus memang serius ya, hati-hati di dalam menjalankan proses perbankan itu sendiri ya. Baik, bicara tadi mengenai prinsip kehati-hatian, prinsip kebijaksanaan, tentu di perbankan ini memang sangat dibutuhkan sekali Pak ya. Lalu bagaimana sih Pak cara menumbuhkan karakter prudensial ini gitu, atau karakter yang prudent ini di dunia perbankan ini Pak? Ini khususnya kalau kita bicara generasi berikutnya nih ya, generasi milenial ya. Milenial ini terutama cendekia milenial ini tantangan, challenge bagi kalian benar-benar. Pertama ya, dalam konteks ekonomi kita sedang lagi slowing down ini ya istilahnya, ya dengan adanya pandemik, ada krisis kesehatan dan juga krisis ekonomik, ya krisis finansial ya. Ini banyak orang yang kesulitan dalam masalah pembiayaan ya, sehingga ini perlu ada orang-orang yang backup ya, bagaimana penyaluran pembiayaan itu bisa dilakukan. Ya, dengan kemampuan kelincahan ya di dalam mencari terobosan-terobosan gitu ya. Inovasi-inovasi ya Pak. Tidak ya ada out of the box ya, way yang harus diinikan tanpa mengabaikan aturan koridor yang sudah ada gitu ya. Karena koridor itu kan seakan-akan memberikan satu arah saja, tapi sebenarnya inovasi itu bisa sangat luas. Dengan pendekatan generasi-generasi mungkin kolonial ya, itu agak berbeda gitu ya. Cara kita melihat itu benar-benar melihat aturan itu adalah batasan-batasan ya yang mengikat. Tapi kalau bagi mungkin generasi milenial itu aturan-aturan itu adalah semuanya rambu-rambu saja. Rambu-rambu yang kemudian ditepati, tapi di luar rambu itu banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi suatu terobosan-terobosan yang bisa diinikan. Ini tantangannya ya. Agile learner itu kan ada ya di kaum milenial gitu ya. Kemudian satu lagi yang saya ingin, salah satu di antara beberapa karakter milenial ya, tapi yang saya terkesan itu banyak tulisan mengatakan mereka itu sangat concern dengan dengan masalah kemanusiaan. Baik. Jadi concern terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan. Mungkin karena
senantiasa bersentuhan dengan informasi betul, yang masuk betul. Ya gitu ya. Jadi mereka tahu persis kondisi sekitar ya Pak. Betul. Dan ini sebenarnya sangat dibutuhkan bagi satu lembaga BPRS ya. Baik. Ya, karena kalau kita hanya concern terkait bagaimana BPRS bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis perbankannya, ya itu sudah biasa. Baik. Tapi bagaimana menyentuh orang-orang yang sulit, orang-orang ini, kemudian bisa membangkitkan itu ya. Betul. Itu kan itu yang kita butuhkan sekarang. Betul. Jadi kapasitas prudensial yang plus ya, yang dimiliki oleh para milenial cendekiawan ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Baik. Terus terang kami ketika di perbankan ini karena dibantu oleh generasi milenial itu, maka hidup ya teman-teman ya yang baru-baru ini kita rekrut itu justru hidup. Ya, baik. Sekarang justru hidup ya Pak ya dengan konsep yang tadi Bapak kemudian tawarkan itu ya Pak ya. Ya betul, dan termasuk juga direksinya ini masih generasi milenial. Karena di IPB itu angkatan 35 itu ya usia masih di bawah 40 ya. Ya betul. Masih usia saya berarti nih Pak, mau di sini. Baik. Ya kan? Jadi senang ya, saya dengan mereka itu senang berinteraksi ya. Baik. Untuk membangun. Baik, saya mendapat banyak sekali insight nih dari Bapak, dari cerita Bapak, pengalaman Bapak soal bagaimana saat ini prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan diterapkan di tengah era globalisasi yang begitu luar biasa, transformasi digital juga luar biasa Pak. Betul. Inovasi terus didorong untuk dilahirkan gitu ya Pak ya. Di BPRS Botani sendiri, apakah ini sudah diterapkan dan bagaimana kemudian tanggapan para nasabah di BPRS Botani dan bagaimana budaya kerja di karyawan di BPRS Botani Pak? Ya, yang jelas prudential leadership ya kita jalankan itu menjadi satu keharusan. Baik. Ya. Pertama ya kita memang memiliki GCG ya yang kita coba jaga ya. Kemudian kita juga punya yang namanya manajemen risiko yang harus mengawal semua proses pembiayaan itu, dan kemudian kita juga senantiasa dalam pengawasan OJK. Baik, satu sisi orang melihat pengawasan OJK itu negatif, tapi bagi kami itu sisi positif. Karena selalu ada orang luar yang mengingatkan kita. Baik, bisa saja dalam proses kita itu ada celah-celah yang perlu diantisipasi. Itu masukan dari OJK itu alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah mungkin juga dari pengawas-pengawas OJK yang diturunkan ke kami itu yang muda-muda juga tuh. Jadi cara berpikirnya enak, nyambung gitu ya, nyambung ke teman-teman di sini. Dan saya ikut menikmati gitu bagaimana dia diskusi konstruktif ya untuk bisa mengembangkan ya perbankan ini ya. Dan kalau kita lihat di sini sebagai BPRS yang dimiliki oleh universitas ya, ini kan satu-satunya ya. BPRS dimiliki oleh perguruan tinggi negeri. Satu-satunya Pak? Satu-satunya. Kalau perguruan tinggi negeri yang lain mungkin BPR ya. Kalau nggak salah saya begitu ya, BPR, tapi MBPR itu kita. Syariah hanya di kita Bapak ya. Wah, luar biasa. Kenapa? Sekali. Ya karena kita domainnya itu di pertanian. Baik. Dan pertanian dengan syariah itu cukup dekat ya. Erat sekali ya, Bapak. Erat sekali. Ya, budaya-budaya yang syirkah ya, istilahnya kerjasama bagi hasil segala macam. Itu sudah umum dilakukan ya di sektor pertanian ya antara petani dengan penggarap, antara peternak dengan segala macam, itu juga suka bagi hasil. Itu udah biasa ya. Artinya ada kepercayaan ini bangun bersama untuk keuntungan bersama itu. Nah, jadi BPRS kita ini sangat gayung bersambut dengan domain kita di sektor pertanian. Dan bahkan dalam visi kita itu menjadi role model untuk BPRS yang dimiliki perguruan tinggi yang mensupport daripada social technopreneurship. Itu kan wah, ini menarik visi IPB ya, social technopreneurship. Ya, gitu. Betul. Kita punya tehnonya, masyarakat itulah sosionya, kita terjunkan kaum milenial sebagai prenernya. Betul. Jadi gitu. Betul. Ya, IPB sebagai the most innovative university. Satu, kita punya banyak teknologi. Ya, sementara kita bingung gimana diseminasikan. Betul. Ya, sosionya masyarakat banyak nih yang sekarang butuh. Betul sekali. Ya, masyarakat sekarang butuh gimana caranya untuk bisa keluar inovasi apa. Nah, tinggal dengan kampus Merdeka ini kita bisa terjunkan mereka. Milenial itu. Betul. Apalagi kemudian ketika masalah pendanaan disupport oleh perbankan syariah. Betul. Itu kan suatu kolaboratif yang luar biasa. Betul sekali Bapak. Ya. Nah, visi dari BPR Syariah kita ini adalah mensupport
action ya dalam konteks sosio technopreneur yang menjadi ini IPB ya. Ya, visi IPB ke depan. Baik, saat ini pada penerapannya terkait dengan sosio techno entrepreneurial itu apakah sudah dilakukan dan sudah ada contoh-contoh Bapak yang mungkin bisa diceritakan, Pak? Dalam konteks ini pertama ya kita masih dalam masa transisi sedang mencari bentuk ya masa pandemik ini. Baik. Ya, tapi sekarang kita mencoba membangun kolaboratif model ya antara BPRS ya dengan masyarakat yang bergabung di koperasi-koperasi. Baik. Ya. Koperasi-koperasi apalagi mereka sudah teredukasi secara literasi masalah finansial yang menggunakan pendekatan Grameen Bank ya, kalau kita tahu ya, jadi sudah terbiasa. Nah kemudian dengan kampus mereka ini kesempatannya kita akan mencoba ya istilahnya membridging kampus kita itu masuk ke sektor real bersama-sama dengan masyarakat tadi. Itu, Pak, masyarakat tadi mereka memandu bagaimana mengembangkan produk-produk yang istilahnya memiliki daging yang tebal gitu. Baik. Jadi bukan produk-produk konvensional betul, ya. Produk-produk yang dagingnya tebal yang mungkin orientasinya ekspor segala macam kita akan mengarahkan ke sana. Kita lagi coba akan bangun ini seiring dengan berkembangnya kampus Merdeka ini jadi betul, match kita. Ya, Merdeka Belajar ini Pak dan kampus sekarang Merdeka. Ini sedang kita coba upayakan nih bagaimana mengembangkan pola-pola kolaborasi seperti itu. Ada juga upaya untuk hilirisasi inovasi berarti Pak ya dari justru di situlah. Di situ. Kalau hulu biar petani itu udah jago. Ya, untuk masalah nanam, masalah merawat tanaman itu petani udah lebih jago. Sudah jagonya Pak ya. Iya. Dan kita anak milenial suruh nanam nggak mau. Kenapa tuh Pak? Gimana sih anak-anak muda kita? Enggak inilah megang-megang cangkul gitu kan istilahnya seperti itu ya. Bapak. Ada sih yang 1-2% gitu yang begitu mau. Tapi mereka kan jadi artinya mereka maunya di meja tapi menerawang ke global. Ya, jadi kita bagi tugas saja. Yang untuk budidaya itu biar petani. Biar tetap para petani. Petani, tapi yang menggarap dagingnya ini ya di hilirnya itu mereka. Baik. Yang mengemas baik untuk memberikan nilai tambahnya, di processingnya sampai marketingnya. Jangan dijual lokal lagi. Kalau jual lokal, harga lokal di daerah produsen pasti harga rendah. Betul. Ya jual talas di Bogor pasti rendah lah. Gitu kan ibarat. Jadi kalau kita jual misalnya keluar, ya apakah dalam bentuk keripik talas atau dalam bentuk yang lain macam, itu pasti nilainya tinggi. Dibanding seperti itu. Apalagi kalau kita sampai keluar negeri. Ya, karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya talas kita misalnya. Iya, betul. Seperti itu. Betul sekali Bapak. Baik, saat ini Bapak sebagai komisaris utama di BPRS Botani Pak. Selain tadi yang telah Bapak sampaikan, ada inovasi apa nih Pak ke depan atau ada langkah-langkah strategis apa ke depan untuk semakin mengenalkan BPRS Botani ini kepada masyarakat luas gitu Pak? Ya, artinya gini, kalau captive market kita ada di PB ya. Baik. Nah, itu yang menjadi kalau BPRS yang lain bilang, enak ya BPRS Botani ya. Ya, istilahnya nasabahnya itu akan banyak sekali ya karena sivitas akademika IPB itu ya bukan hanya dari dosen, tendik ya dari keluarganya, juga dari mahasiswa dan dari alumni ya kan? Betul sekali. Yes, emang betul gitu. Kita suka itu, kita bersyukur ya. Ya, tapi ya kita juga harus memberikan manfaat pada masyarakat. Ya sekitar kita terutama ya. Jangan sampai kita sebagai menara gading ya memberikan keilmuan banyak tapi masyarakat sekitar kita enggak. Dengan pendekatan yang banyak dilakukan oleh PPM ya dengan lingkar kampus gitu ya. Itu kan pendekatan. Nah, tinggal kita masuk menyesuaikan program-program itu. Makanya kolaboratif model dari Botani ini akan kita coba terapkan ke depan ya supaya ini kelihatan langsung dampaknya gitu ya. Baik. Sekarang mahasiswa lagi coba mencari bentuk nih gimana sih kira-kiranya ya kalau kita buat semacam kayak squad gitu ya istilahnya tim-tim yang terjun untuk mengembangkan nilai tambah dari produk-produk yang sudah dihasilkan petani dan kemudian ya memperkenalkan produk itu ke tempat lain yang tidak bisa dihasilkan di sana. Betul ya. Sekali, Bapak. Dan itu ribuan produknya. Betul. Ya, contoh misalnya salah satu ketika bulan Ramadan kemarin saya dengar itu ya Prof Amzu ya dari Fahutan ya, dia menulis buku itu berapa jilid itu terkait dengan biofarmaka. Statementnya saya ingat satu aja ya, kita ini terlalu sudah dibayang-bayangi dengan obatan chemical yang produksi barat, padahal kita punya sumber yang lebih natural dan itu lebih ampuh. Obat herbal itu, cuma kita belum pede. Bagaimana sekarang kita gerakan herba ini ya,
Dan kemudian ternyata dengan pandemik itu dicari banyak. Betul sekali. Orang mencari gitu. Yang nama herbal rimpang segala macam. Iya kan? Betul sekali. Dan kemarin data ekspor kita menaik itu salah satunya itu dari biofarmaka ini. Baik, Ya. Bapak. Jadi kita masih malu-malu. Kalau kita punya ratusan jenis, bahkan ribuan jenis biofarmaka itu. Baik, Ya. Bapak. Yang kalau kita ekspor mereka akan alhamdulillah ada yang ngirim ke kita Iya, gitu. betul, Nah, istilahnya kan gitu kan. Ya. Jadi kita menjual sesuatu yang pengennya sama pembeli, yang dibutuhkan sama pembeli ya kan. Betul. Ya, cuma kan ini belum kita lakukan. Kenapa? Ya karena ada missing link antara produsen petani ini sampai akhirnya kadang-kadang bilang, saya mau nanam apa saya nggak tahu. Akhirnya lahannya ya terbiarkan ya. Persoalan utamanya di apa ya Pak sebetulnya itu? Karena informasi. Informasi mereka ya. nggak dapat harus nanam apa segala macam. Ya. Dan kemudian yang gelapnya itu mereka adalah setelah panen itu mereka gelap. Ya, petani-petani itu harus dikemanakan itu? Iya, harus dikemanakan. Ujung-ujungnya pedagang-pedagang datang ke sini ngambil. Tapi kalau pedagang ngambil ke tempat itu artinya dia harus siap menerima harga yang rendah. Harga yang sangat rendah, betul. Harga yang rendah kan begitu. Tapi kalau dengan adanya kolaboratif model ini kita coba kembangkan sama-sama, milenial kita turunkan di situ. Ya, sebagai juga mungkin apakah magang di BPRS atau gimana begitu ya. Kita gali sebenarnya orientasi ekspor. Baik, para cendekia milenial, tadi kita sudah dengarkan banyak hal yang sangat positif dan sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Lukman M. Baga sebagai komisaris utama di BPRS Botani, dan kita perlu support. Dan tentunya bagi yang belum terlalu mengenal BPRS Botani, tadi sudah banyak sekali diceritakan oleh beliau, dan tentu kita harus bersiap diri nih untuk menyambut ini, harus disambut kolaborasi ini, sinergi ini bersama-sama untuk bisa sama-sama kita berkembang, memberdayakan diri dan memandirikan masyarakat kita untuk juga tidak saja hanya pertanian dalam arti yang luas, tentu saja kita bisa kembangkan banyak potensi yang kita miliki, dan BPRS Botani siap mendukung itu. Ya, dan siap mendukung itu Bapak ya. Siap mendukung itu, dan ini sangat menarik sekali konsep BPRS Botani yang nanti akan ditawarkan kepada masyarakat secara luas, dan cendekia milenial ditunggu kolaborasinya dan ditunggu keterlibatannya di dalam inovasi-inovasi yang akan dilahirkan oleh BPRS Botani ke depan. Baik. Mungkin ada closing statement nih mungkin dari Bapak nih Pak, karena juga mengingat waktu kita dibatasi nih Pak, mohon izin. Jadi artinya seperti tadi kita katakan di awal ya, setiap zaman itu ada orangnya ya. Baik, Bapak. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, insya Allah kemudahan. Ya, karena Allah sendiri berfirman ya, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sampai diulang 2 kali ya, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Bagi kelompok tertentu mengatakan sulit yang tidak pernah berakhir. Tapi kelompok yang lain mungkin itu adalah opportunities. Peluang. Ya, ada peluang karena cara berpikir yang berbeda, tinjauan yang berbeda, keahlian yang berbeda, iya kan? Betul. Nah, mungkin saat ini ya kita sangat mengharapkan ya para generasi milenial ini, karena ini adalah masalah kalian. Betul. Masalah kalian. Berkontribusilah ya dengan sebaik-baiknya, jangan hilangkan kesempatan untuk bisa beramal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, insya Allah kalau kesulitan finansial nanti dari BPRS bisa mendukung. Ya, istilahnya ya, kalau memang itu ada kemanfaatan dan memang itu kelihatannya baik, perspektif segala macam, ya why not? Akan didukung, Bapak. Ya, kita akan mendukung. Kita akan mendukung karena itu sesuai dengan misi dari BPRS itu sendiri. Baik, ya, IPB memiliki BPRS itu diantaranya adalah supaya itu ada kemanfaatan untuk pertanian juga. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak, dan tentu kita sebagai generasi milenial tertantang sekali di tengah berbagai permasalahan yang begitu kompleks. Kita harus mengubah perspektif kita, mindset kita. Kita harus optimis bahwa di setiap ada kesulitan, di saat pandemi ini ada peluang yang sebetulnya tersaji di hadapan kita. Hanya kita seringkali takut terhadap sugesti-sugesti yang dimunculkan dalam diri kita, dan kita akhirnya sulit untuk melihat peluang yang ada. Dan BPRS Botani siap untuk menjadi mitra bagi kita semua untuk membangun gitu ya, kesejahteraan kita, kemandirian kita, dan bagaimana usaha yang bisa kita bangun bersama, khususnya pada sektor pertanian dalam lingkup yang luas. Baik, demikian mungkin perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Lukman M. Baga selaku Komisaris Utama BPRS Botani. Terima kasih banyak Bapak atas terima kasih sama-sama Mas sore hari ini. Luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita bersama pada podcast Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwilsus Bogor pada episode kali ini, yang menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa berpengalaman sekali dan memberikan kita banyak pemahaman
dan wawasan yang baru terkait dengan perbankan syariah. Baik, dan jangan lupakan dan jangan lewatkan nanti episode selanjutnya yang akan datang dengan narasumber yang berbeda, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pada podcast Ijmi Orwilsus Bogor ini mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan selama berlangsungnya podcast ini. Semoga sehat selalu dan tetap optimis, dan perbankan syariah akan maju, dan BPRS Botani juga akan maju, dan kita sektor pertanian akan menjadi sektor yang akan membantu tumbuh berkembangnya pembangunan nasional ke depan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.